Shalom, jumpa lagi dalam program Aku dan Keluargaku. Saya berdoa kiranya keluarga saudara makin kuat, makin bersatu dalam menghadapi persoalan kehidupan, dan berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam keluarga saudara. Saudara, suatu saat saya berjumpa dengan seseorang yang sudah lama saya tidak jumpai. Dan ketika dalam perjumpaan itu kami bercakap-cakap dengan sangat seru, saudara. Sampai suatu saat saya bertanya kepada teman saya ini, kapan tahun pernikahannya? Lalu teman saya ini menjawab cukup lama. Dia berpikir keras tahun di mana dia menikah. Lalu dia ingat di tangannya ada begitu banyak angka. Ketika saya melihat tangannya ada begitu banyak angka dan dia berkata, "Nah, ini tahun pernikahan saya." Saya cukup kaget dan dia berkata, "Ya, saya tulis semua. Tanggal lahir anak saya, ulang tahun istri saya, ulang tahun pernikahan, supaya saya tidak lupa." Saudara, dia membuat tato di tangannya dengan bentuk angka-angka, supaya dia tidak lupa momen-momen penting dalam kehidupannya. Saudara, mungkin saat ini memang kita tidak bisa menghafal angka-angka, karena kita terbiasa ketika kita mau telepon seseorang, kita terbiasa untuk mengetik namanya. Tidak lagi memencet angka-angka yang ada, itu membuat kita mungkin lemah dalam menghafal angka-angka. Tetapi berbicara tentang tanggal-tanggal penting dari orang-orang yang kita cintai, kita harus ingat, saudara. Karena itu sebagai salah satu bentuk bagaimana kita memberi perhatian kepada orang-orang yang kita cintai dan orang-orang yang kita kasihi. Nah, berkenaan dengan hari-hari penting dalam keluarga, maka hari ulang tahun orang-orang yang kita cintai, termasuk hari ulang tahun pernikahan, seharusnya menjadi momen penting untuk kita rayakan. Merayakan hari-hari penting, bukan bicara soal kado atau pesta yang mewah atau makan malam yang mahal, saudara. Tetapi ketika kita merayakan hari-hari penting, termasuk ulang tahun pernikahan, merupakan hal yang sangat perlu dilakukan. Supaya apa? Supaya kita semakin kuat memiliki hubungan dengan orang-orang yang kita cintai. Terlebih ketika merayakan ulang tahun pernikahan, itu akan memperkuat ikatan pernikahan saudara. Merayakan pernikahan itu berarti saudara sedang memberi perhatian dan juga saudara sedang mengingat akan kebaikan Tuhan yang menolong, yang memberkati pernikahan saudara. Pernikahan yang sehat itu aktif. Aktif di dalam apa, saudara? Aktif dalam memberi perhatian, aktif di dalam mengasihi pasangan saudara. Dan ini jangan dilalaikan, karena banyak pernikahan mengalami persoalan ketika mereka tidak lagi mempedulikan pasangannya setelah pernikahan. Bahkan sesaat ketika bulan madu selesai, pesta pernikahan selesai, kita kembali kepada rutinitas kehidupan kita sehari-hari dan kita tidak lagi memperhatikan pasangan kita, maka cinta itu mulai pudar. Dan jika hal ini terjadi, maka pernikahan saudara sedang menghadapi yang namanya stagnan. Dan kemanisan pernikahan saudara lambat laun akan makin pudar dalam kehidupan pernikahan saudara. Mari rayakan pernikahanmu. Kenapa merayakan pernikahan itu penting? Kalau kita lihat di dalam Mazmur 118 ayat 24 dikatakan demikian. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Saudara, hari pernikahan di mana hari saudara dan pasangan saudara mengucap janji di hadapan Tuhan dan teman-teman seiman. Saudara merayakan di mana cinta kasih saudara dipersatukan dalam pernikahan kudus. Di hari itu saudara bersukacita, bergembira. Nah, ketika hari itu diulang kembali di tahun yang berbeda, maka rayakan saudara. Bersoraklah, bersukacitalah. Karena itulah hari di mana
saudara menikmati sukacita karena cinta kasih saudara kepada orang yang saudara cintai. Dan jangan abaikan hari itu saudara, karena itulah hari di mana kita harus bersorak, hari di mana kita harus bersukacita. Bersukacita bukan karena ketika hari ulang tahun pernikahan saudara menerima kado, saudara diajak makan malam yang mewah dengan pasangan, atau ulang tahun pernikahan saudara dirayakan dengan pesta yang sangat besar dan mengundang kerabat handai tolan dan menjamu dengan makanan yang mewah sehingga semua orang berdecak kagum atas pesta yang saudara lakukan. Sukacita bukan karena hal itu saudara. Sukacita karena Tuhan berikan anugerah dalam pernikahan saudara. Sukacita bukan karena sesuatu yang dari luar, tetapi sukacita yang merupakan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup saudara. Karena hari itu di mana saudara dipersatukan dalam pernikahan kudus, saudara masih bisa merayakannya di tahun-tahun yang saudara jalani. Nah, mengapa sih merayakan ulang tahun pernikahan itu penting? Ada 3 hal yang saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama, kita perlu merayakan ulang tahun pernikahan karena dalam ulang tahun pernikahan itu kita diingatkan kembali akan perjanjian pernikahan. Saudara, seringkali orang konflik dalam pernikahan karena mereka lupa akan janji pernikahan yang mereka ucapkan. Jangankan janji pernikahan saudara, tanggal pernikahan pun bisa jadi lupa. Bagaimana mau merayakannya kalau tanggal pernikahan saja saudara lupakan? Itu sebabnya saat ini kalau saudara mendengar renungan ini dan saudara belum menikah atau saudara sedang mempersiapkan pernikahan, mari persiapkan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya pestanya, gaunnya, undangannya, souvenirnya, tapi persiapkan janji pernikahan saudara dengan sungguh-sungguh. Saudara sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan perfect, dengan sempurna. Tetapi ketika saudara mempersiapkan pemberkatan pernikahan, saudara abai untuk mengucapkan janji pernikahan itu dengan serius. Saudara pakai contekan. Saudara, saya himbau saudara, kalau saudara sedang mempersiapkan pernikahan, mari hafalkan itu dengan sungguh-sungguh. Dan ketika hari itu tiba, ucapkan dengan serius, ucapkan dengan penuh cinta, ucapkan dengan penuh tanggung jawab. Karena ini bukan hanya sekedar janji, tetapi sebuah deklarasi cinta saudara yang saudara deklarasikan di hadapan pasangan saudara, di mana saudara nanti akan bertanggung jawab sebagai pasangan yang Tuhan berkati, tetapi saudara juga deklarasi di hadapan Tuhan. Mari ketika saudara merayakan pernikahan saudara, ingat kembali akan janji nikah yang saudara sudah katakan. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa dia merayakan ulang tahun pernikahan setiap 5 tahun. Dia undang teman-teman dekat, dia rayakan semampu yang dia bisa jamu teman-temannya. Kenapa? Karena momen di mana dia merayakan ulang tahun pernikahan, di situ dia mengucapkan kembali janji pernikahan, diperbarui lagi cintanya, kasihnya kepada pasangannya, sehingga itu akan memperkecil konflik di dalam rumah tangga, karena dia ingat janji pernikahan yang dia ucapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa merayakan hari jadi pernikahan itu penting? Karena dengan merayakan ulang tahun pernikahan, kita diingatkan kembali akan kebaikan Tuhan dalam keluarga kita. Saudara, tahun-tahun pernikahan yang saudara lalui tentu tidak mudah. Ada sifat-sifat yang dulunya tidak nampak ketika pacaran, mulai nampak di dalam pernikahan. Bahkan dalam tahun-tahun pernikahan, sifat-sifat karakter pasangan yang tidak kita ingini tidak kunjung hilang, tetapi justru semakin jadi dan membuat kita give up. Tetapi kalau hari itu saudara masih bisa menjalani tahun-tahun pernikahan saudara, itu bukan karena kuat saudara, tetapi karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan keluarga saudara. Jadi mari jadikan momen ulang tahun pernikahan itu untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa saudara bisa melewati tahun-tahun pernikahan saudara dengan penyertaan Tuhan.
Ajak pasangan saudara untuk berdoa bersama, mengucap syukur. Ajak pasangan saudara untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan berterima kasih atas penyertaan Tuhan, atas kasih Tuhan di dalam keluarga saudara. Yang ketiga, merayakan hari jadi pernikahan. Itu merupakan sebuah hal yang sangat penting karena pada momen tersebut kita diingatkan untuk memberi perhatian kepada pasangan kita. Kurangnya perhatian seorang suami kepada istrinya, demikian pula sebaliknya akan membuat pernikahan tidak sehat. Nah, pernikahan yang tidak sehat bukan saja melukai hidup pasangan saudara, tetapi itu juga melukai jiwa pasangan saudara. Ketika pasangan saudara diperhatikan, merasa dicintai, maka luka-luka itu akan dapat disembuhkan dengan sendirinya ketika saudara memberikan cinta, ketika saudara memberikan perhatian, dan pernikahan saudara akan dipulihkan. Pernikahan saudara akan dibangun kembali menjadi pernikahan yang kuat, yang akan membawa sukacita dan berkat bagi keluarga saudara. Firman Tuhan di dalam Mazmur 133 ayat 1-3 berkata demikian. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, ketika pernikahan saudara penuh dengan sukacita, ada kerukunan di dalamnya, maka firman Tuhan katakan, kesanalah Tuhan memerintahkan. Saudara, Tuhan sanggup memerintahkan berkat untuk hadir di dalam kehidupan keluarga saudara. Jadi kalau saudara rukun dengan pasangan saudara, saudara mencintai, mengasihi pasangan saudara, jangan khawatir saudara. Kerukunan saudara itu membuat Tuhan dapat memerintahkan berkat saudara, diperintahkan Tuhan hadir di dalam keluarga saudara. Itu sebabnya saya menghimbau saudara, kalau saudara selama ini melupakan tahun-tahun pernikahan saudara, dan ketika momen di mana hari jadi pernikahan saudara tiba, saudara abaikan. Hari ini kalau saudara mendengar, mari berikan perayaan. Saya sekali lagi tidak berbicara soal kado yang mewah. Saya tidak berbicara tentang makan di restoran yang mahal. Tetapi di hari jadi pernikahan saudara, ucapkan janji pernikahan itu kepada pasangan saudara. Hadir dalam hadirat Tuhan. Berdoa bersama, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Sehingga saudara bisa menjalani tahun pernikahan. Dan yang ketiga, di momen hari jadi pernikahan itu, saudara memberikan perhatian kepada pasangan. Itu membuat pasangan merasa dicintai, diperhatikan, dipedulikan. Sehingga luka-luka yang muncul dalam perjalanan pernikahan itu akan disembuhkan lewat cinta kasih yang mulai dibangun kembali. Nah, ketika rumah tangga dipulihkan, ada sukacita Tuhan turun, ada kerukunan di dalamnya, maka firman Tuhan katakan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Saya berdoa supaya saudara menjadi pribadi-pribadi yang tidak acuh, tidak lalai dengan tahun pernikahan saudara. Tapi saudara merayakan pernikahan itu dan gunakan momen-momen yang ada untuk merajut kembali, membangun kembali hubungan-hubungan yang selama ini mengalami stagnan, selama ini rusak karena saudara tidak peduli dengan pasangan saudara. Saya berdoa keluarga saudara makin hari makin kuat, makin rukun, dan Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Tundukkan kepalamu, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, Kau sungguh Allah yang baik. Engkau memelihara tahun-tahun pernikahan kami. Ampuni kalau kami mengabaikan pasangan. Ampuni kalau kami selama ini dalam tahun-tahun pernikahan kami tidak peduli. Kami tidak bersyukur atas hari jadi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di mana hari kami boleh mengucapkan janji, kami boleh merayakan pernikahan.
Dan kami rindu Tuhan untuk kami boleh mengucap syukur atas tahun-tahun pernikahan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sampai hari ini kami boleh bersama dengan pasangan menikmati pernikahan, itu semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Terus pegang keluarga kami Tuhan, terus sertai keluarga kami Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan keluarga kami. Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara sudah bergabung dalam program Aku dan Keluargaku. Kiranya program ini menjadi berkat buat saudara. Kalau saudara diberkati, mari komen, share, dan subscribe. Dan semakin banyak orang yang akan diberkati lewat pemberitaan firman Tuhan ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.